Ribuan pencari kerja padati hari sekolah kejuruan hingga universitas. Antrian para pencari pekerjaan ini berasal mereka merupakan para pencari kerja yang sangat 4.700. Lo tau gak sih, lagi rame banget berita tentang job fair yang dilaksanakan di Snaker di Bandung. Itu kelihatan padat banget sampai orang nggak bisa bergerak. Kita bisa lihat antusias para pencari kerja atau pengangguran yang begitu banyak di wilayah Bandung. Terus job fair itu efektif nggak sih? Job fair itu buang-buang dana atau dapat pekerjaan? Selamat datang di Podzilla episode kedua. Job fair atau bursa kerja yang merupakan sebuah tempat pertemuan antara para pencari kerja dan juga perusahaan-perusahaan yang mencari karyawan. Nah, perusahaan-perusahaan ini biasanya mencari karyawan yang potensial yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan para pencari pekerjaan yang jelas mencari peluang pekerjaan untuk bisa melanjutkan hidupnya. Biasanya di Indonesia, job fair ini bisa dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker, bisa dilaksanakan oleh event organizer atau kampus. Itu yang umumnya membuat job fair. Job fair di Indonesia itu ada yang skalanya kecil, mungkin yang biasa dilaksanakan atau kita lihat di mall-mall yang mungkin dihadiri oleh 20 sampai 50 perusahaan. Dan ada job fair yang besar yang dihadiri sekitar 100 perusahaan. Itu biasanya kita bisa lihat di Senayan atau di Balai Kartini yang mungkin dihadiri banyak banget perusahaan. 2.600 lowongan kerja dari 31 perusahaan yang ada di Kabupaten Cianjur. Semakin banyak perusahaan yang hadir ikut job fair, semakin banyak juga para pencari kerja yang datang. Jadi semakin banyak peluangnya, semakin banyak juga persaingannya. Untuk berjalannya sebuah perusahaan, tentu dibutuhkan SDM kan? Nah, perusahaan ini membutuhkan SDM yang sesuai dengan kriteria dia dan punya potensi yang besar. Untuk mendapatkan potensi yang besar atau mendapatkan SDM yang sesuai dengan keinginan dia, maka dia membutuhkan banyak opsi. Nah, dengan mengikuti job fair, mereka bisa mendapatkan banyak opsi. Karena banyak pelamar kerja yang datang ke job fair untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut ya bisa punya banyak banget opsi untuk mereka pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Perusahaan yang biasanya mengikuti job fair itu ada dua jenis. Yang pertama, perusahaan yang memang selalu berkembang dan terus berkembang, sehingga mereka butuh banyak SDM dalam waktu yang dekat gitu. Jadi mereka akan rekrut terus karena peningkatan jumlah karyawan mereka itu bisa dibilang signifikan. Jelas karena bisnisnya meningkat. Yang kedua, karena perusahaan itu turnover-nya tinggi. Jadi banyak yang keluar masuk di perusahaan tersebut. Nah, perusahaan harus menutup kekosongan yang ditinggalkan oleh karyawan yang sebelumnya mengundurkan diri. Nah, itulah alasan mereka mengikuti job fair. Banyak yang ngeluh kalau job fair itu nggak ngasilin apa-apa. Mereka udah bikin banyak CV, ngeluarin biaya banyak, tapi ternyata nggak ada hasilnya. Nggak ada satupun panggilan yang mereka terima dan mereka nggak dapat pekerjaan apa-apa. Kayak yang gue jelasin sebelumnya bahwa perusahaan di job fair itu nyari SDM yang sesuai sama kebutuhan dia dan punya potensi. Kalau lu bukan market yang dia cari, ya jelas lu nggak akan dipanggil. Hitungannya gini, misal di sebuah job fair ada 25 perusahaan yang ikut serta. Dan dihitung rata-rata masing-masing membutuhkan 20 karyawan. Jadi sekitar ada 500 lapangan pekerjaan yang tersedia. Tapi dari 2 atau 3 hari job fair yang dilaksanakan, ternyata yang datang 3.000 orang. Jadi 500 lowongan diperbutkan oleh 3.000 orang. Itu potensi kita cuma sekitar 16%, ya kan? Belum lagi kalau kita nggak sesuai dengan kebutuhan mereka, makin kecil potensinya. Dan bisa jadi perusahaan itu ikut job fair dalam 1 bulan lebih dari sekali. Jadi dari 20 lowongan yang tersedia, dia mengikuti misalnya 3 job fair. Ada sekitar 9.000 orang yang ikut job fair. Taruhlah dari 9.000, 7.000-nya apply ke dia. Untuk 20 lowongan, ada 7.000 data. Jadi kemungkinan kita semakin kecil untuk mendapatkan hasil di job fair. Tapi kalau kita memang adalah market mereka, jelas potensi kita juga semakin besar untuk bisa dipanggil dan diterima oleh perusahaan tersebut. Nah, gue ada beberapa tips yang bisa kita ikutin buat mengikuti job fair. Nah, yang pertama, lu harus tahu dulu latar belakang pendidikan lu dan keahlian lu. Misalnya, lu lulusan SMK Administrasi Perkantoran, kemudian lu jago banget Excel. Nah, lu bisa ngelamar atau bisa ikut job fair tersebut karena semua perusahaan butuh admin, ya. Yang kedua, lu harus tahu perusahaan apa aja yang ikut serta di job fair tersebut. Misalnya, lu lulusan teknik kendaraan motor atau teknik kendaraan ringan dari SMK dan lu punya pengalaman PKL di sebuah bengkel gitu sebagai
engineer atau teknisi gitu. Nah, seandainya lu mengikuti sebuah job fair yang ternyata pesertanya adalah kebanyakan bank, terusnya ada asuransi atau perusahaan keuangan lainnya, kemungkinan kita buat diterima ya jelas lebih kecil karena nggak sesuai dengan background kita. Yang ketiga, lu bisa bikin CV yang gampang untuk dipahami. Karena tadi gue bilang, ada 7.000 orang nih, kemungkinan 7.000 data, nggak mungkin semua dibaca benar-benar sama HRD. Jadi kita harus bikin CV yang mudah dibaca, atau sebutannya ATS friendly. Nah, lu bisa Google sendiri deh, apa sih ATS friendly, dan bikin CV lu sesuai sama itu. Nah, yang keempat ini agak tricky. Karena kan kalau lu datang ke job fair, rata-rata dari mereka datang dengan membawa amplop coklat ya. Nah, lu bisa pakai sedikit trik. Misalnya lu pakai map warna merah, map warna biru, atau hal lainnya. Nggak menghilangkan kesopanannya, tapi warnanya beda. Di antara tumpukan warna coklat, wah ada warna merah, ada warna biru. Jadi kemungkinan CV lu untuk dibaca jadi lebih besar peluangnya. So, itu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Gue Arif, pamit.